tahu yang ku percaya. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Taruhkan hingga harinya Shalom teman-teman Tunas Remaja yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya yakin dan percaya apapun kabar kita, Tuhan senantiasa bersama dengan kita dan menolong kita di dalam menjalani kehidupan. Saat ini sebelum kita sama-sama beribadah, mari kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapannya. Mari kita bersaat teduh. Amin. Teman-teman, saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silahkan duduk kembali. Teman-teman, mari kita mengagungkan dan meninggikan Tuhan kita. Mari kita katakan, ku kagum, hormat akan Engkau, sebab Engkaulah Allah yang layak dipuji. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau.
Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau masih memberikan hari yang baru kepada kami, sebuah hari di mana kami boleh bersekutu dan beribadah di dalam Tuhan. Meskipun ya Tuhan kami melakukannya secara online, tetapi kami tahu Engkau ada dimanapun berada. Engkau ada pada saat ini ketika kami beribadah bersama-sama. Tuhan tolong kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ketika kami melakukan begitu banyak hal yang mendukakan hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah kiranya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. Mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian yang berkata bahwa Tuhanlah pokok kita dan kita adalah carang-carangnya ya Tuhan. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalam Tuhan, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya,
tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini tibalah waktunya bagi setiap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengarkan boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kita, dan boleh sungguh-sungguh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita naikkan sebuah pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu." Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita bahwa kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Natali, saya hamba Tuhan dari GKK Solo Baru. Saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan kepada teman-teman. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan boleh kerjakan bagi kami. Tuhan, saat ini ketika kami beribadah, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Tuhan berkatilah kami, Tuhan tolonglah kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid untuk mau dibentuk, untuk mau dipakai Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan juga bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Teman-teman, renungan firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Hal Memberi Sedekah, yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan bagi teman-teman semuanya. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang
munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Teman-teman, suatu kali ada seorang pria Kristen. Pria ini memiliki sebuah perusahaan, dan perusahaannya itu terletak tepat di samping sebuah rel kereta api. Teman-teman, pria ini memiliki sebuah kebiasaan selalu melempar butiran-butiran batu bara itu melewati batas pagar dari kantornya, bahkan di samping-samping rel kereta api. Ada seorang pemuda itu bertanya kepada pria ini, "Bapak, kenapa Bapak melakukan itu?" Si pria ini menjawab, teman-teman, dia berkata bahwa saya melihat ada seorang wanita tua yang setiap harinya dia itu berjalan menyusuri sepanjang rel kereta api. Wanita ini selalu memungut batu bara yang dia pikir itu jatuhan dari kereta api yang lewat. Saya melakukan ini karena saya tidak tega melihat perempuan ini. Uang pensiun yang dia miliki saya tahu itu tidak bisa mencukupi semua kebutuhannya. Sehingga dia berharap ketika kereta api yang lewat itu membawa batu bara itu bisa ada serpihan yang jatuh, maka dia memungutnya untuk dia bawa pulang. Dia tidak mengetahui kalau kereta api zaman sekarang itu tidak lagi menggunakan batu bara. Teman-teman yang terkasih, pria Kristen ini mewujudkan imannya, dia menyatakannya melalui apa yang dia boleh kerjakan. Teman-teman, hari ini saya juga mau mengajak teman-teman untuk melihat di tengah-tengah kehidupan kita. Di zaman-zaman modern saat ini kita boleh melihat ada banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik. Bahkan kita juga boleh melihat ada orang-orang yang cuek dengan keadaan sekitar. Dia tidak mau peduli keadaan orang-orang yang di sekitarnya memerlukan bantuan atau apapun. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ada bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, bahkan di tengah-tengah keadaan saat ini kita mendengar ada banyak sekali orang-orang yang di PHK karena COVID-19. Kita boleh melihat ketika orang-orang mengetahui sikon itu, banyak orang yang kemudian berbondong-bondong, mereka melakukan perbuatan baik, mereka memberikan sedekah, mereka memberikan sesuatu kepada mereka. Namun, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, banyak orang yang tidak mengerti bagaimana dan seperti apa sedekah yang benar di hadapan Tuhan. Teman-teman, hari ini kita akan belajar hal memberi sedekah. Sedekah yang seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, sedekah itu menggunakan kata derma, yaitu pemberian kepada orang lain atas dasar kemurahan hati atau niat untuk berbuat baik. Bersedekah pada dasarnya itu adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada seseorang yang memang membutuhkan bantuan, sumbangan, dan biasanya itu diberikan kepada orang yang tertimpa bencana, fakir miskin, ataupun orang-orang yang memang kita lihat mereka membutuhkannya. Orang-orang yang berhak di sini kita boleh lihat tadi saya sebutkan fakir miskin, ataupun mereka yang terkena bencana dan lain sebagainya. Teman-teman, dalam memberikan sedekah, seseorang itu harus ikhlas dan tidak mengharapkan timbal balik dari perbuatan itu. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6, kita boleh sama-sama melihat dari Injil Matius 6, Yesus berbicara tentang kewajiban agama di 3 bidang. Kalau teman-teman perhatikan ayat yang pertama sampai yang keempat itu tentang hal memberi sedekah. Ayat yang kelima sampai ayat yang
14, teman-teman boleh lihat sampai ayat yang ke-15 di situ tentang hal berdoa. Terus dikatakan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 itu tentang hal berpuasa. Teman-teman, kalau teman-teman tahu 3 hal ini merupakan satu kewajiban yang harus dimiliki, yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tuhan Yesus ingin meluruskan pada waktu itu ketika dia berkhotbah, ketika dia teman-teman lihat kalau pasal 5 sampai pasal yang ke-7 dikatakan khotbah di bukit. Tuhan Yesus ingin meluruskan pandangan setiap orang yang mendengar pada waktu itu bahwa kewajiban keagamaan itu dilakukan bukan karena rutinitas, bukan karena ingin dipuji orang, tetapi Tuhan Yesus meluruskan bahwa apa yang dilakukan seseorang itu seharusnya menyenangkan hati Tuhan dan bukan hati sendiri ataupun manusia. Oleh karena itu teman-teman, hari ini kita akan belajar 2 hal untuk mengerti konsep yang benar tentang bersedekah. Sehingga ketika saya dan teman-teman melakukan sedekah, sedekah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama teman-teman adalah bersedekah bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Teman-teman coba teman-teman perhatikan gambar yang saya tampilkan. Ketika teman-teman melihat gambar ini, apa yang terfikir di dalam pikiran teman-teman? Setiap kita pasti berpikir, oh orang itu memberikan sesuatu karena ingin dilihat orang. Orang itu pamer, orang itu ingin dipuji. Atau teman-teman berpikir, ya zaman sekarang setiap apa-apa difoto, setiap apa-apa update status. Teman-teman tahu, setiap orang melakukan itu sebenarnya ada satu maksud di belakangnya, yaitu ingin dipuji. Siapa toh yang tidak ingin dipuji? Setiap kita pasti ingin dipuji, gitu ya. Setiap kita pengen dikatakan cantik, setiap kita pengen dikatakan ganteng, setiap kita pengen dikatakan baik, pinter, dan lain sebagainya. Karena keinginan ingin dipuji, disanjung, dan dihormati, teman-teman, seseorang itu akhirnya berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi standar dari seseorang. Baik itu orang tua, guru, teman, dan lain sebagainya. Untuk mengejar itu orang mati-matian berusaha. Bahkan teman-teman, kalau kita boleh pikirkan, itu tidak hanya terjadi di luar sana, tetapi itu juga menyerang anak-anak Tuhan. Banyak orang Kristen yang kemudian ingin dipuji, banyak orang Kristen yang kemudian ingin dibanggakan. Bahkan ketika dia melakukan segala sesuatu, ketika dia beribadah, ketika dia melakukannya, dia lebih mementingkan penilaian orang daripada penilaian Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita boleh sama-sama koreksi di dalam kehidupan kita, kalau kita boleh sama-sama mengerti hari ini, bahwa ketika saya dan teman-teman terjebak hanya ingin mengetahui apa yang orang lain itu pikirkan, apa yang orang lain itu nilai dalam kehidupan kita, maka saya dan teman-teman akan memakai topeng yang dinamakan topeng kemunafikan. Teman-teman, banyak orang memakai topeng kemunafikan, memerankan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi perannya. Banyak orang yang kemudian ketika ingin berusaha menyenangkan orang lain, dia memakai topeng ini ketika berhadapan dengan ini, dia memakai topeng ini ketika berhadapan dengan itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin bisa menipu manusia dengan apa yang kita lakukan. Tetapi sadarilah teman-teman, bahwa saya dan teman-teman tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang kita pikirkan. Bahkan sebelum kita pikirkan atau sebelum kita katakan, Tuhan sudah mengetahuinya. Teman-teman, hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang bisa berbuat baik dan bukan pura-pura baik. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menegur dengan keras tentang kemunafikan. Seseorang yang mengerjakan sesuatu hanya ingin dilihat orang tanpa hati yang tertuju kepada Tuhan. Teman-teman, dalam ayat Matius 6 ayat yang pertama, teman-teman kita boleh sama-sama perhatikan.
Di sini diawali dengan kata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu dan seterusnya. Teman-teman, kata ingatlah yang berarti berhati-hatilah dan memperingatkan para pendengar pada waktu itu. Dan pembaca saat ini untuk menghindari menunjukkan sesuatu kebaikan mereka di hadapan orang lain. Dengan sengaja supaya dihargai atau dipuji. Teman-teman, selanjutnya kita perhatikan di sini dengan kata jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Teman-teman, kewajiban agamamu dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata didasko yang berarti kebajikan atau kebaikan. Sehingga lebih tepat diterjemahkan seperti ini. Berhati-hatilah, jangan melakukan kebaikan di hadapan orang. Yesus menegur setiap orang yang memberikan sedekah, tugas keagamaan dengan maksud ingin dilihat orang banyak ataupun dipuji oleh orang lain. Teman-teman, pemberian sedekah merupakan salah satu kewajiban agama yang sudah mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh mereka itu sangat berdampak banget bagi orang-orang miskin pada waktu itu. Sedekah yang mereka lakukan itu bisa dijadikan sebagai penyambung kehidupan mereka. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, namun pada waktu zaman Tuhan Yesus, hal itu mulai mengalami pergeseran makna. Pada waktu itu orang mulai mengalami pergeseran motivasi ketika mereka memberikan sedekah. Motivasi yang tadinya ingin memuliakan Tuhan itu berubah menjadi pamer dan menyenangkan diri sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengkritik motivasi para pemimpin agama dan orang Yahudi yang sudah tidak murni di dalam memberikan sedekah. Yang dipersoalkan Tuhan Yesus di sini di dalam Matius 6 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua itu bukan masalah tempatnya. Kita sadar ada beberapa kegiatan sosial itu yang memang dilakukan di depan banyak orang. Misalnya gereja melakukan bakti sosial. Kita tahu itu di satu tempat yang dilihat oleh banyak orang. Namun teman-teman, yang dipermasalahkan Tuhan Yesus bukan masalah tempat. Yang dipermasalahkan Tuhan Yesus adalah masalah hati dan motivasi dari seseorang. Teman-teman, itulah yang sedang disorot oleh Tuhan Yesus. Kata supaya dilihat mereka di ayat yang pertama maupun di ayat yang kedua mengatakan mencanangkan. Kata mencanangkan itu yang berarti diterjemahkan dalam bahasa Inggris ke Indonesia adalah jangan mengumumkannya dengan trompet, supaya mereka dipuji oleh orang. Teman-teman, dari kata ini kita boleh sama-sama melihat kata ini menyiratkan bahwa pokok masalah itu berada di sana. Untuk memenuhi motivasi yang buruk, sebagian orang sengaja memperlihatkan, memamerkan apa yang mereka lakukan. Di sini dikatakan mereka melakukannya di rumah ibadat ataupun di lorong-lorong yang memang merupakan itu tempat ramai yang bisa setiap orang itu melihat. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, jika kita hendak memberikan sedekah, tidak perlu kita menggembar-gemborkan apa yang telah kita sedekahkan itu. Tidak perlu kita merasa sok hebat, kita bisa menolong sesama. Ingat teman-teman, apa yang kita berikan kepada orang lain, itu sebenarnya adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jangan seperti orang munafik yang memberikan sedekahnya hanya ingin mendapat pujian dari orang. Orang munafik melihat semua orang itu pokoknya harus memuji saya. Orang munafik itu kelihatannya menolong orang lain, tetapi tujuan mereka adalah mencari popularitas dengan dipuji oleh orang lain. Mereka mencoba mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Tujuan utama bukan menolong orang miskin, melainkan menolong diri sendiri supaya terlihat saleh. Mereka mendambakan pujian dari banyak orang. Hal itu
malah membawa kita ke dalam kesombongan. Dan kita tahu Tuhan tidak menyukainya. Kecaman Yesus terhadap pelaksanaan kewajiban keagamaan hanya agar dilihat oleh orang lain tersebut juga tidak membenarkan banyak kegiatan yang kita lakukan saat ini. Teman-teman, kita boleh sama-sama melihat di tengah-tengah zaman saat ini ada juga orang-orang Kristen yang kemudian karena ingin dilihat, dipuji, maka menampilkan sesuatu yang merasa sok pintar, sok hebat di dalam tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa sebagai umat percaya, kita memiliki kewajiban untuk memuliakan Allah dan melakukan segala sesuatu dengan benar. Teman-teman, sedekah adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Kita diajarkan untuk berbagi berkat dengan mereka yang berkekurangan. Sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa tinggal diam, menutup mata kita ketika kita melihat saudara kita kekurangan, ketika melihat mereka kelaparan, ketika mereka kedinginan. Teman-teman, saya dan teman-teman adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya dan teman-teman itu merupakan alat bagi Tuhan untuk menolong mereka. Mari kita membuka tangan kita untuk menolong mereka. Yang kedua, teman-teman, selanjutnya bagaimana kita melakukan sedekah yang benar? Yang kedua adalah bersedekah hanya karena kasih. Teman-teman, ada seorang wanita, seorang janda memiliki anak 5. Bayangkan anaknya 5 untuk mengurus mereka. Teman-teman, janda ini tidak memiliki pekerjaan yang layak gitu ya. Janda ini hanya seorang petani penyadap karet. Dia menghidupi kelima anaknya, dia menghidupinya dengan dia bertani untuk menyadap karet. Teman-teman, pekerjaannya yang dia lakukan, penghasilan yang dia terima, rumahnya yang sederhana, makanannya yang sederhana, tetapi tidak menghalangi dia untuk dia boleh berbuat baik ketika dia mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Teman-teman, ibu ini selalu berusaha untuk menolong orang lain, bahkan ibu ini selalu welcome kepada para hamba Tuhan yang dikatakan sebagai seorang misionari untuk boleh datang. Dia menyajikan yang terbaik untuk mereka. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ibu ini melakukan itu karena apa? Karena kasih. Seseorang itu bisa memberi tanpa kasih. Tetapi ketika seseorang memiliki kasih, itulah yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Maka dia akan memiliki hati yang memberi. Teman-teman, kita perhatikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Di situ dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu menyiratkan bahwa ketika kita memberi sedekah harus di tempat yang tersembunyi. Maksudnya apa? Kita memberikan sesuatu tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan ketika kita memberikan sesuatu, kita tidak mengharapkan pujian ataupun ucapan terima kasih, penilaian ataupun imbalan dari seseorang. Bahkan ketika kita memberi, ayat ini menyiratkan apa? Lupakan itu apa yang engkau itu sudah lakukan. Jangan engkau mengingatnya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan hidup yang indah adalah ketika kita mau berbagi, bukan menikmatinya sendiri. Untuk bisa melakukan itu, dasar dari semuanya adalah kasih. Kasih menggerakkan seseorang untuk memberi tanpa mengharapkan apapun dari seseorang. Kasih itu membuat orang itu sadar apa yang dilakukannya semata-mata hanya untuk Tuhan. Karena yang menilai itu adalah Tuhan. Teman-teman, Allah memberikan contoh pengorbanan, pemberian yang berdasarkan kasih.
Kasih Allah dinyatakan ketika ia memberikan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk engkau dan untuk diriku. Untuk menebusmu dan untuk menebusku. Ini adalah bukti kasih yang maha besar. Karena kasih yang sejati itu harus memberi. Kasih itu tidak menuntut untuk mementingkan diri sendiri, untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi kasih itu memberikan satu motivasi kepada setiap kita. Apa yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Penebusan Kristus jugalah yang harus menjadi pendorong kita untuk bersyukur kepada Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Pemberian yang besar yang telah kita terima, mari sama-sama kita boleh nyatakan. Mari sama-sama kita juga boleh salurkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika saya dan teman-teman mengaku percaya, ketika saya dan teman-teman mengaku telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang saat ini boleh kita nikmati, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Untuk bisa memberi, kita harus mengakui Tuhan sudah memberi yang terbaik terlebih dahulu bagi setiap kita. Karunia-Nya yang besar yang telah Ia nyatakan bagi kita, itu bolehlah mendorong saya dan teman-teman untuk memberi, untuk memberikan sedekah yang terbaik bagi Tuhan. Teman-teman, biarlah hati saya dan teman-teman boleh digerakkan oleh kasih Allah yang besar. Kita mau belajar untuk bermurah hati kepada mereka yang membutuhkan dengan satu tujuan, untuk memuliakan Dia. Mari sama-sama kita boleh gerakkan tangan kita ulurkan tangan kita untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga melalui saya dan teman-teman, mereka boleh mendapat berkat. Teman-teman yang terkasih, kita sudah mengetahui konsep yang benar tentang hal memberi sedekah. Sekarang jadi pertanyaannya di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang dapat kita berikan? Apa yang dapat kita kerjakan di tengah-tengah pandemi saat ini untuk kita boleh memberikan sedekah? Yang pertama, teman-teman bisa menyumbangkan pakaian pantas pakai. Kemana? Ke panti asuhan. Yang kedua, teman-teman juga bisa membagikan makanan. Kemana? Ke tukang becak, tukang parkir, ataupun sopir Gojek. Yang di tengah-tengah pandemi ini mereka sudah mulai sepi. Atau teman-teman juga bisa membagikan masker atau hand sanitizer untuk mereka yang di jalan-jalan, baik itu tukang parkir dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita boleh nyatakan kasih Kristus itu yang sudah kita terima. Kita boleh kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Berikanlah sedekah dengan ketulusan hati. Sedekah adalah wujud iman yang dinyatakan dalam bentuk perbuatan baik kepada sesama tanpa mengharapkan balas jasa apapun. Sebaiknya kita memberi sedekah karena siapa? Karena Tuhan telah memberikannya terlebih dahulu yang terbaik bagi setiap kita, yaitu Yesus Kristus bagi setiap kita. Teman-teman, mari sama-sama kita nyatakan itu, kita kerjakan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Memang tidak gampang, memang tidak mudah di tengah-tengah kondisi yang susah saat ini. Tetapi percayalah, ketika hatimu mau memberi, ketika hatimu digerakkan oleh kasih, percaya juga Tuhan pasti akan memelihara engkau dan keluargamu. Ketika engkau memberi, itu tidak akan membuat engkau kekurangan ataupun engkau miskin. Tetapi ketika kita memberi, maka ada kelimpahan sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong saya dan teman-teman di dalam kehidupan yang kita boleh jalani, untuk kita boleh nyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Allah Roh Kudus memampukan saya dan teman-teman mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami. Tuhan, kami sadar kami terbatas, kami sadar kami punya banyak kekurangan. Tetapi ketika firman-Mu berbicara, ketika firman-Mu membentuk setiap kami, ajar kami untuk menaatinya, ajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan yang terus mampukan kami, Tuhan yang terus boleh memberkati setiap kami.
Kami juga bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah di tengah-tengah ibadah kami, setiap apa yang kami kerjakan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan juga berkati untuk teman-teman yang ada di rumah. Ketika mereka juga belajar saat ini secara online di rumah, Tuhan juga yang boleh berkati mereka. Tuhan juga yang boleh mampukan mereka mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.